dia jalan. Lihat bagaimana perahu layar itu bisa berfungsi. Biasanya suka macet tuh ya. Kalau lurus kan nyebrang. Nyebrang ya. Kalau kita lewat darat tuh harus Lewat begini. darat, Nyebrang. Nah, kalau lagi Kayak di sejauh ini budget yang abang keluarkan untuk bikin perahu sampai ke layar itu budgetnya berapa sih bang? Alright. Oke, selamat datang. Yang mencari welcome vlog Powerful dan kita ketemu lagi. Long time no see ya kita. So far, so full, so powerful. Dan kali ini aku tuh pengen nyambung yang soal kita kemarin eksperimen transportasi airnya Bang Ferdi Ardian. Kita udah yang part yang pertama udah, yang part yang keduanya sudah, dan ini masuk ke part yang ketiga. Part ketiga ini adalah ketika dia menggunakan layar menyeberangi Sungai Kapuas. Jadi kita akan ngulik gimana Bang Ferdi Ardian tuh ngebuat bukan lagi bicara tentang ngebuat perahunya udah jadi, tapi gimana dia tuh ngebuat layarnya, kemudian dia tuh ngefungsiin layarnya sehingga itu bisa buat mengendarain perahu itu nyebrangin sungai dengan menggunakan tenaga angin. Itu sangat unik loh. Zaman dahulu kala player kita tuh sangat ulung, bisa kemana aja dengan menggunakan angin layar. Hari ini setelah sekian lama orang tidak lagi menggunakan angin buat melakukan perjalanan atau penyeberangan air, beliau melakukannya lagi. Jadi so far so full, yuk kita so far full kan. Alright, let's go, kita menuju ke Sungai Kapuas. Alright. Kita udah nyampe ke sungai dan tuh dia udah sana lah tuh. Aduh, dia sudah di sana. Dia lagi cek angin. Ini. Roman kurang maju. Kurang ya. Sekarang ini nih. Oke nih. Hah? Sana. Ini Bang Ferdi, saya panggilnya Bang Alau. Jadi Bang Alau, Ya. mengenai perahu layar ini kan eksperimen ketiga ya. Ketiga pertama tuh sepeda. Pertama sepeda, Yang kedua dinamo. Yang ketiga ini dengan layar ini, pakai layar ini. Ini ukuran layarnya berapa? Sekitar 1,5 meter persegi. 1,5 meter persegi, berarti ketinggian sekitar 2 meter lah. 2 meter ya? Kalau dalam dari isi lebih nih. Dari tiang tuh 3 meter. 3 meter. 2,5 sampai 3 meter. Oke. Ini bahan layarnya sendiri menggunakan kain parasut nih ya. Parasut. Tapi tiangnya nih, tiangnya ini pakai bambu, Cai. Bambu ya. Jadi harus ada tali buat penguat ya. buat penguat. Kecuali ininya galvanis. Galvanis yang terus. Dudukannya tuh pakai selong-selong masih pakai paralon, kemudian bawah-bawahnya tuh selain pakai fiber dan ini paralon, yang lainnya tuh pakai bambu, pakai tali. Jadi kan eksperimen. Bang Ferdi, susah nggak sih Bang buat ngoperasikan layar ini buat Bang Ferdi kan selama ini kan nyebrang dari sini ke seberang sana kan? Itu susah nggak sih ngoperasikannya Bang? Enggak, karena itu ada tanda itu angin itu. Oh, yang di atas sana tuh, yang orang kita bilang kayak rambu tuh ya. Kayak rambu tuh, itu kode angin yang apa? Angin. Kayak ekor tuh, Cai. Itu arah angin. Oh, kita kena gelombang nih. Oh, megang paut dia. Terus kalau waktunya sendiri Bang Ferdi, dari sini ke sana tuh
Dari sini ke sana tuh makan waktu berapa lama? 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Kalau kecepatan angin stabil ya. Stabil. Oke. Ke kemudi sendiri masih betul-betul menggunakan kemudi ini atau ada bantuan kemudi lain? Kemudi ini kaki. Oh, kemudi kaki. Oh, masih pakai yang kemudi yang di belakang kemarin tuh ya? Cuma ada beda kalau buat angin. Ah, Kalau pakai mesin kan bisa pakai kemudi kecil ini pun jadi. Kalau buat angin Buat itu angin. dia harus besar. diameternya dia tuh harus Tiga kali ini harus lebar. Oh. Tapi ini masih pakai yang kemarin ya? masih. Harusnya pakai yang lebih Nah, besar. kalau pakai angin, kalau pakai mesin tidak masalah. Kalau pakai mesin Kecil, nggak masalah, kecilan kecil. ini pun tidak masalah. Ya, karena dorongannya kan itu dari belakang, Ah. sedangkan angin ini kan dorongannya dari depan ya. Nanti kalah sama arus. Nggak, siap. Kalau kita ngelawan angin tuh bisa nggak sih bang? Kalau ke arah datangnya angin harus zigzag. Oh, arah datangnya angin. Ini dulu, anak zigzag. Nggak bisa kita Nggak langsung bisa. robos angin tuh nggak bisa. Memang harus harus zigzag gitu ya. Zigzag. Kalau ngikutin angin bisa lurus, Oh, ikut angin malah nyaman. malah nyaman. Posisi kalau gitu di belakang angin tuh lurus ini ya. Ah. Tapi Ah. sejauh ini kan kadang arus. Arus Kalau ngelawan arus tuh gimana? Kalau anginnya ngebantu aman. aman. Tapi bayangin kalau kita ngadepin angin terus kita harus ngelawan arus. Oh, itu zigzag lebih payah tuh. Oh iya. Kan Aduh. lebih parah. Tapi kalau ngikutin arus lebih enak. Jadi ini Bang Ferdi mau ke seberang nih, ke Tanjung Raya. Itu balapannya ya. Dia ngajakin balap. Nah, eksperimen lihat waktunya berapa lama gitu. Ya, kita coba eksperimen. Jadi saya ini menggunakan Vespa dari sini dengan Bang Ferdi menggunakan perahu layar. Sana tuh itu berapa menit kalau perahu nyebrang dan berapa menit kalau kita naik kendaraan. Sekarang situasi jalan agak sepi karena memang rata-rata orang tuh stay at home karena ada kebijakan social distance itu. Jadi tapi lumayan lama juga sih kalau mau pakai motor, kita harus nyebrangin jembatan, kemudian kita harus agak mutar. Tapi kalau Bang Ferdi tinggal nyebrang. Cuma berapa lama waktunya nanti kita langsung cek. Sekarang jam kita jam berapa nih Bang Ferdi? Lihat jamnya. Nah, kalau jam tangan aku jam 16.14. 16:04. Oh, kita akan ketemu lagi nanti di seberang sana sama Bang Ferdi. Sekarang Bang Ferdi, ini udah siap dah nih? Siap. Udah siap. Alright, kalau itu let's go Layar gitu. udah cukup tadi kena angin. Enak nih, serius. Katanya yang kemarin yang layar yang hijau tuh lebih besar ya? Oh, itu untuk yang besar. Dan Isi waktu ya. oke. 4:07. Alright. Berarti kita harus ngambil sekitar ke kanan jam 1. Ke kanan jam 1. Ke kanan jam 1 nanti di bawah arus. Oh, di bawah arus. Kita harus bangsi gitu orang dia. Di Basi. Di bangsi, karena kita akan di bangsi ke bawah hanyut. Oke lah. Ya. Siap. Ambil posisi loh. Ambil posisi. Ini ada dayungnya. Mundur bisa gak? Bisa. Wih, bisa mundur bisa mundur. Oh, kalau ke bawah tinggal gimana angin bawa lah ya. Alright. Nanti lihat jam lo. Lagi jalan. Oke. Ya, ada yang lewat dulu nih, Zai. Jadi mengalah dulu. Karena ditabrak tetap kita yang kalah. Jadi kita harus ngalah. Gitu. Angin ini kan dari kiri Jai. Dari oh, anginnya tuh ngarah ke sana. Jadi kalau tujuan kita mau sana, layar
layar sebelah kanan. Oh, layarnya harus sebelah kanan. Kalau tujuan kita ke sana, Tujuan kita ke sana berarti layarnya harus sebelah kanan. di Basi harus. Ah, Nah, jam 1 lah. Bang, ini harus mau arah kemana? Arah Arah ke hilir. arah surut. Dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Arah ke laut ya. Arah jam 1 atau 30 derajat. 30 derajat ya. Bangsinya ya. Bangsi. Oke, aman. Terus lihat jam lo ya. Alright. Berapa nih? Jam 4:10. 4:10. Oke, jalan Oke, ya. start. Alright. Oh gitu. Alright. Dia jalan. Lihat bagaimana perahu layar itu bisa berfungsi. Oh, ternyata begini cara pelaut-pelaut kita zaman dahulu tuh berlayar. Boleh beliau nih jadi pelaut, guys. Oke, dia udah jalan. Kalau gitu, let's go, kita jalan juga. Waktu jamku tuh sekarang tuh nunjukin jam 16.16. Hitunglah 16.20. 16.20. Jadi di Bangsi kita naik Vespa dan nyebrang 16.21. Berapa lama kita akan nyampe? Ada di sini cukup Indonesia, cukup Indonesia untuk membawa kemana-mana, cukup Indonesia membawamu kemana saja. Tanah yang kaya ragam budaya cukuplah ada di sini, cukup Indonesia, cukup Indonesia untuk membawa kemana-mana, cukup Indonesia membawamu kemana saja, cukup Indonesia untuk membawa. Alright, saya udah sampai ke seberang nih. Ini jam 16.31. Berarti perjalananku tadi itu 10 menit. Dan dia udah nyampe nih di sini nih, Bang Ferdi. Oke. 10 menit. Hah? 10 menit ya? Nah, jadi nih Cai, saya lagi berada di atas perahu nih. Saya coba naikin ya Mas. Walaupun belum coba buat ini ya, buat ngendek. Wih, posisinya enak nih Cai. Jadi bambu ini buat nahan punggung kita. Oh, pantas gitu ya. Asik ya. Aku lagi duduk di atas perahu. So far so good nih. Perahu layarnya udah diamanin supaya dia enggak terlalu banyak main, kata Bang Ferdi. Tapi kalau duduk di atas ini stabil enggak kayak kita naik perahu tuh mungkin agak oleng-oleng. Kalau di sini ini stabil, posisinya stabil. Jadi ini ada dayung ngayuh. Dayung ini berfungsi ketika kalau suatu saat tuh di sini ini enggak ada arus, di sungai enggak ada arus, sedangkan angin enggak ada. Jadi keadaan darurat, atau dipakai memang buat ngarahin ketika mau ngerapat ataupun mau berangkat. Jadi ini kemudinya aja. Nah, jadi Bang Ferdi tuh mainkannya tuh pakai kaki gini. Nah, ngemainin apa? Kemudinya tuh pakai kaki gini. Ngaci lo ya.
Nggak mau mancing. Jadi ini kita bisa berdiri di sini. Jadi Pak, Jai. Alright. Kita sudah melihat gimana Bang Alau bermain dengan apa? Dengan perahu layarnya. Kemudian kita ngomong-ngomong sedikit nih sama Bang Alau nih. Bang Alau, Sambil kita lempar pancing ya. sambil kita mancing, Bang, ide awal ngebikin perahu layar ini nih dari gimana sih Bang? Kalau di sini kan biasanya suka macet tuh ya. Ah, Karena jalanan sekarang tuh ya, perjalanan kan letter U nih. letter U. Maksudnya rumah ada gitu sekitar sini kan. Pergi sini. Jadi tinggal lurus ya lu kalau lewat air lu. Kalau lurus kan nyebrang. Nyebrang ya. Kalau kita lewat darat tuh harus Lewat begini. darat Ini, Nah, nyebrang naik tol lagi. kayak ini. Nah, biasa kalau sore ini macet sini. Sini Naik tol macet. jembatan. Tuh macet. Pokoknya sepanjang U tuh macet. Macet. Terutama kalau di Pontianak ini, kalau dari Imbon kemudian Tanjung Pura sampai ke Tanjung Raya tuh ya, jam pagi ketika orang berangkat beraktivitas sama jam pulang. Jam pulang. Nah, jam pulang antara jam 3 sampai jam 6 sampai jam 7 lah gitu tuh kalau jam pulang. Pagi itu dari jam setengah 7 sampai lah jam 8 lah mungkin ya. 8. Jam 8 tuh macet sekali. Jadi ini adalah solusi alternatif selain sebagai apa? Hiburannya, rekreasinya sungai gitu kan. Ada belajar angin gitu kan. Nah, zaman dulu nih kan apa? Nenek moyang kita nih kan pelaut nih. Nenek moyang kita pelaut. Zaman dulu ndak ada mesin, ndak ada apa. Kita tuh mengarungi lautan tuh dengan menggunakan layar, Iya. angin. Nah, hari ini tuh kan udah jarang dilakukan sama orang gitu kan, dan mungkin nggak pernah lagi. Nah, baru-baru ini baru kita ngelihat beliau ini memprakarsai buat bermain ini. Dari tiga eksperimen, sepeda, dinamo, dan layar. Ini yang paling menarik sendiri Paling nyan yang mana? pakai angin. Pakai layar gitu ya. Karena kita cuma dengar bunyi angin sama bunyi air. Oh, tidak ada suara mesin, tidak ada suara engkolan. Enggak ada. Betul-betul pas sensasinya tuh pas waktu kita di atas ini ya, di atas perahu itu ya. Perahu Oh, bunyi tenang ya, bunyi air. angin tuh ketika menerpa layar itu, dan air tuh ketika dia tuh apa bergerak tuh ya. Nah, gemericik gitu. Gemericiknya tuh. Sama ini kita tahu kekuatan angin gitu kan. Ya. Kalau dinamo kan perlu 300 watt lah buat lawan arus. Lawan arus. Nah, kalau untuk ini kok Bang Alau ini bisa apa tahu tekanan angin tuh gimana tuh? Nah, karena dia mudah lawan arus tuh kalau anginnya lagi kencang. Oh. Artinya kan kalau di listrik kan energi angin kita 1 meter persegi gitu lah. Ada 300 watt. 300 watt. Sampai 500 watt mungkin kalau lagi kencang. 500 watt. Kemudian Bang, dengan cara yang masih Abang bilang sangat apa ya, sangat sederhana ini. Sejauh ini budget yang Abang keluarkan untuk bikin perahu sampai ke layar itu budgetnya berapa sih Bang kalau boleh tahu? Budgetnya karena bahan bakunya banyak ngambil studio 1 jutaan lah. 1 jutaan. Itu masih bahan-bahan yang diperoleh dari ini, Bahan bekas. Kayak bambu ini kita belum bicara tentang kita pakai aluminium dan lain sebagainya kan. Kalau kemudinya tuh paralon diluruskan besar yang kemudian yang bulat diluruskan tuh ya. bekas tuh di rumah sampah tuh. Kita udah bicara tentang limbah rumah tangga tadi. Nah, buat teman-teman juga, kalau kalian punya sesuatu yang di rumah yang kalian lihat dan itu tuh kalau dibuang sayang, dibuang sayang tuh, ayo dipikirkan bisa dibikin apa, dikreasiin kayak gimana gitu. Udah ketularan aku. Udah ada satu tuh jauh di sana tuh, ada perahu. Dia pakai layarnya tuh pakai apa tuh? Kayak pakai baliho. Baliho partai mungkin. Oh, bisa. Kebayang kalau sepanjang sungai ini banyak orang, terus anak-anak tuh bermain perahu layar. Nah,
pasti akan sangat menarik jadinya Sungai Kapuas ini. Oke, demikian Bang Ferdi, thank you. Nanti kita akan ketemu dengan ide-ide kreatif berikutnya. Oke, cukup sampai sini dulu ya Bang Ferdi. Kalau dia mau nyoba boleh. Kalau ada yang mau nyoba boleh, mau belajar boleh, mau pengen tahu soal gimana ngebikin perahu ini, kawan-kawan bisa sharing sama Bang Ferdi. Kalau nanti kontaknya tuh ada nanti di bawah ini, bisa DM dia di akun Sepertiga Malamnya juga. Demikian dulu, aku sama Bang Ferdi mau nikmatin sore dan sunset di Kapuas ini. Ini sunsetnya cantik banget. Wah, ini sunsetnya cakep banget nih. Besar di negeri ini yang kaya tidak terhingga. Belajarlah mensyukuri nikmatnya di Nusantara. Tanah yang kaya ragam budaya, cukuplah ada di sini. Cukup Indonesia, cukup Indonesia, untuk membawa kemana-mana. Cukup Indonesia, membawamu kemana saja. Tanah yang kaya ragam budaya, cukuplah ada di sini. Cukup Indonesia, cukup Indonesia, untuk membawa kemana-mana. Cukup Indonesia, membawamu kemana saja. Cukup Indonesia, untuk membawa kemana-mana. Cukup Indonesia, membawamu kemana saja. Alright.